gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya memberikan judul spesial, yaitu Bunda Maria itu suci dan tidak berdosa. Bapak Ibu perlu Anda ketahui, saya dari umat Kristen Protestan. Papa mama saya umat Katolik yang taat. Demikian pula semua saudara sekandung saya dari umat Katolik. Putra sulung saya juga umat Katolik bersama dengan keluarganya. Demikian pula keluarga besan saya. Namun bukan karena itu kemudian saya membuat judul Bunda Maria itu suci dan tidak berdosa. Seakan-akan saya sedang membela pandangan dari umat Katolik. Tetapi lebih saya tekankan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kembali belajar mengenai kebenaran Alkitab kita ini. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk supaya bisa meneguhkan iman daripada saudara-saudara dari umat Katolik, juga memberikan wawasan yang lebih luas dari umat Kristen Protestan. Sebab belakangan ada video dengan penafsiran yang berbeda, yang kemudian mendapatkan respon, khususnya dari umat Katolik dan dari banyak pihak. Video yang menjadikan hangat belakangan ini adalah video dari Pendeta Esra Soru dan Pendeta Gilbert Lumindong. Mari kita saksikan videonya lebih dahulu. Karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Semua manusia yang pernah lahir ke dunia, kecuali Yesus Kristus, pasti berdosa. Termasuk Maria. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Maria tidak berdosa, berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang berkata tidak berdosa, dia menjadikan dirinya pendusta. Jelas sampai di sini? Iya kan? Apakah Maria ada dosanya? Pasti ada dosanya. Apa dosanya? Ya nggak tahu. Bapak Ibu, inilah video yang menjadikan suasana menjadi hangat karena punya perbedaan tafsir mengenai keberadaan Bunda Maria, Bunda Allah. Yaitu menurut Pendeta Esra Soru dan Pendeta Gilbert bahwa Bunda Maria tetaplah adalah manusia biasa yang berdosa. Sedangkan menurut pandangan daripada umat Katolik tidaklah demikian. Bunda Maria tetap suci sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu, mari kita sekarang membuka Alkitab kita.
kita mulai telusuri kronologi kejadian manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, yang pada mulanya mereka tinggal dengan harmonis di Taman Eden bersama dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah perintah daripada Tuhan, ya, yang kemudian oleh karena bujuk rayu daripada si ular iblis setan kepada Hawa, akhirnya Hawa memilih untuk memakan buah tersebut, sehingga dengan demikian Hawa menjadi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka jatuhlah manusia tadi di dalam dosa. Dan kemudian Hawa juga mengajak Adam sebagai suaminya ikut memakannya. Komplit sudah, Adam dan Hawa berbuat dosa. Nah, apa yang terjadi? Karena belas kasihan Tuhan yang terlalu besar kepada manusia, Tuhan telah merancangkan karya keselamatan, yaitu yang kita bisa baca pada Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu si ular tadi, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, jelas nubuatan daripada Tuhan ini menunjuk kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dari keturunan perempuan tadi, Hawa, yang nanti akan dilahirkan melalui Bunda Maria. Bapak Ibu, kemudian kita lihat juga Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Ya, mengapa? Sebab di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat ke-31 dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak Ibu, Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Karena apa? Memang Allah telah memilih Maria untuk melahirkan sebagai ibu jasmani Yesus Sang Juru Selamat. Dan itu ditegaskan kembali. Kita lanjutkan pembacaannya, ayat 32 sampai dengan 35 lebih dulu.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, Maria adalah seorang yang sangat taat kepada Allahnya. Dia mau menanggung apapun resiko yang dia harus alami demi menyenangkan hati Tuhan, agar supaya segala rencana Tuhan itu boleh terjadi. Nah, Bapak Ibu, setelah Maria mendapatkan salam, mendapatkan kasih karunia, Roh Kudus itu langsung menguasai akan dia punya hidup. Sehingga kehadiran Maria pun di dalam mengunjungi Elisabet itu telah menjadikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Ayat 39 sampai dengan 44 memberikan keterangan demikian. Dari Lukas pasal 1 tadi, ayat 39 sampai 44, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terjadi di dalam diri Elisabet. Ketika Maria mengunjungi, maka Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, sehingga Elisabet bisa mengatakan hal-hal yang sungguh di luar pikiran kita. Dia bisa menyebut, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan kandungan rahimnya itu melonjak kegirangan karena apa? Dikunjungi oleh Bunda Maria, ibu daripada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita melihat setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa kemudian peran daripada Adam dan Hawa? Jelas, Adam dan Hawa sudah tidak bisa berperan lagi, sebab justru lewat perbuatan Adam dan Hawa, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15 memberikan catatan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka
yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita loncat pada ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu, justru lewat peran Adam tadi, kita jadi mengenal bahwa manusia akibat dosa Adam dan Hawa mempunyai dosa keturunan. Tetapi Adam sendiri sudah tidak bisa berperan lagi di dalam karya keselamatan ini. Demikian juga dengan Hawa. Justru di dalam kitab suci dikatakan Yesus Kristus Tuhan ini adalah Adam yang akhir. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48. Seringkali pengkhotbah, para pembicara bilang Yesus Tuhan ini adalah Adam yang kedua, ya. Di dalam Alkitab ditulis sebagai Adam yang akhir. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Bapak Ibu, Hawa yang pertama pun ya telah membuat dosa. Tetapi Hawa yang akhir yang saya tafsirkan sebagai sosok Bunda Maria, dia akan menjadi Hawa yang akhir. Sebab dia menjadi Bunda Allah yang berperan melahirkan Yesus, anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, yang kemudian ditulis di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai 35 tadi. Dan kemudian mengapa saya berkesimpulan bahwa Bunda Maria sebagai Hawa yang akhir, nanti kita akan melihat bahwa ternyata ada nubuatan yang ditulis ya di dalam kitab Wahyu tentang perempuan dan naga. Siapa lagi yang bisa selayak Bunda Maria, tokoh perempuan yang ada di dalam kitab suci, kecuali Bunda Maria yang dipilih sebagai Bunda Allah. Bapak Ibu, kita lihat sekarang, benarkah Bunda Maria itu suci dan tidak berdosa? Dari tafsiran Pendeta Esra Soru dan Pendeta Gilbert, jelas mereka berdua menafsirkan bahwa Bunda Maria juga adalah manusia biasa seperti kita yang berdosa. Sebab mereka juga membutuhkan juru selamat. Ada di dalam bacaan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Dan bukan tanpa alasan mereka berdua menyampaikan tafsir yang demikian. Sebab salah satunya yang tertulis di dalam Matius pasal 13
ayat 53 sampai 56 memberikan informasi kepada kita tentang saudara-saudara dari Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Bapak Ibu, lewat catatan inilah kedua hamba Tuhan tadi, Pendeta Isra Soru dan Pendeta Gilbert menafsirkan bahwa ternyata Tuhan Yesus bukanlah putra tunggal dari Bunda Maria. Bahwa Tuhan Yesus masih memiliki banyak saudara sekandung yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bapak Ibu, lewat apa yang saya amati, saya pelajari, istilah saudara bisa saja bukan saudara sekandung, karena semuanya ini juga terkait dengan budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebab ternyata ada juga catatan yang lain, ya, catatan yang lain yang saya bisa simpulkan. Saya melihat Yusuf ini adalah seorang laki-laki, seorang pria yang sangat taat kepada Tuhannya, yang sangat mengasihi kepada Tuhannya. Ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Yusuf bahwa yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus. Jangan takut Yusuf. Maka Yusuf keesokan harinya mengambil Maria sebagai istrinya, dan di dalam catatan kitab suci kita disebutkan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dengan bayi Yesus itu lahir. Nah, Bapak Ibu, jangan hanya melihat sampai dengan Yesus Tuhan itu lahir. Tetapi kita melihat bagaimana setelah kelahiran tadi, ternyata malaikat Gabriel itu suka memberitahukan kepada Yusuf. Salah satunya, Yusuf harus membawa Maria dan bayi Yesus menyingkir sampai dengan ke Mesir. Kemudian setelah Herodes mati, dia harus balik lagi tinggal di Galilea, di Nazaret. Nah, Bapak Ibu, perjuangan Yusuf pastilah membuat Yusuf sebagai orang yang taat mengerti bahwa yang dikandung oleh Maria bukanlah manusia biasa, tetapi adalah Mesias sang juru selamat. Oleh karena itu, Yusuf pasti akan mengambil satu keputusan untuk mensucikan, mengkuduskan, sebab Maria bisa saja menjadi tabut perjanjian yang baru untuk dunia, tempat disimpannya firman yang hidup, yaitu janin Yesus ketika dikandung di dalam rahim Maria. Sama seperti tadi, selalu saja yang mula-mula muncul adalah yang alamiah, kan begitu. Nah, baru yang rohania, yang mula-mula muncul yang jasmani, baru yang rohani, yang fana, kemudian baru yang kekal. Demikian pula tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa adalah sebuah kotak yang menyimpan 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Nah, sekarang bayang-bayang dari perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru dalam wujud yang lebih nyata, lebih real, yaitu dalam jati diri tabut perjanjian tadi
adalah sosok pribadi Bunda Maria. Dan firman yang ditulis oleh Allah dengan jarinya sendiri adalah Yesus Kristus Tuhan, adalah sang firman yang hidup, yang dikandung di dalam rahim Bunda Maria. Bapak Ibu, catatan yang jelas ada di dalam Alkitab, Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27, yaitu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita berpikir secara logika, jika memang Yesus Kristus Tuhan punya saudara yang tadi berjumlah 4 laki-laki, belum yang perempuan, buat apa Tuhan Yesus di atas kayu salib harus menitipkan Bunda Maria yang dia kasih kepada murid-muridnya, kepada Yohanes, murid yang paling dikasih oleh dia? "Inilah ibumu." Kepada ibunya dikatakan, "Inilah anakmu." Sehingga setelah hari itu, Maria diterima di dalam rumah Yohanes. Nah, dari logika inilah kita berkesimpulan bahwa Bunda Maria hanya melahirkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang kurang lebih berhubungan, yaitu yang ada pada Lukas pasal yang kedua ayat 34 dan 35, yaitu ketika Tuhan Yesus berusia 8 hari dibawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Di situ dikatakan, ada orang yang bernama Simeon, ini orang suci. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Maksudnya menembus jiwanya Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, apa yang dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan itu adalah suatu ketika nanti Yesus Kristus Tuhan, ketika dia ada di atas kayu salib tadi, otomatis sebagai seorang bunda yang melahirkan, itu seperti melihat penderitaan anaknya yang tunggal tadi, maka Maria seperti merasakan sebuah pedang itu menembus hatinya sendiri, merobek-robek hati sanubarinya, menimbulkan kesedihan yang demikian luar biasa. Melihat putra yang dikandung dan dilahirkan itu menderita di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, maka ini akan menjadikan pikiran juga bagi banyak orang, yaitu adalah semua orang, khususnya kaum perempuan, yang mengandaikan seandainya yang digantung di atas kayu salib adalah putraku, maka aku akan bisa merasakan kepedihan, kesedihan seperti yang dialami Bunda Maria pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang sedih bukanlah cuma Bunda Maria, tetapi para perempuan yang lain. Tetapi juga Bapa yang ada di surga yang mempersembahkan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, seperti apa yang dia katakan,
pada Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Nah, Bapak Ibu, ini ada hubungannya, ya. Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, ya, lewat penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal, seperti yang sudah dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sebuah ayat yang terkenal sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di samping itu, Maria pun juga mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya, bersama dengan Allah Bapa untuk menebus dosa manusia di dunia ini. Walaupun Bapa juga merasakan kesedihan, Maria juga merasakan kesedihan, ternyata dia tidak sendiri. Ya, karena di dalam ayat 35 tadi dikatakan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Orang-orang yang mengandaikan, baik perempuan, baik laki-laki, yang mengandaikan seandainya yang digantung di atas kayu salib adalah putraku sendiri yang tunggal, maka aku pun bisa merasakan bagaimana kepedihan yang sedang dialami oleh seorang Bunda Maria. Bapak Ibu, kemudian Bunda Maria adalah satu-satunya perempuan yang layak di hadapan Tuhan di dalam karya keselamatan. Tidak ada seorang tokoh perempuan yang ada di dalam kitab suci yang saya nilai layak. Apalagi Hawa adalah perempuan pertama kali yang membuat dosa dan mengajak Adam sebagai suaminya untuk berbuat dosa bersama. Pastilah bukan Hawa, tetapi Hawa yang akhir, yaitu Bunda Maria lah yang ikut di dalam karya keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sebab saya melihat ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan begini, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terlihatlah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, saudara, saya mencermati apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini mengenai tabut perjanjian Allah. Kelihatanlah tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah sebetulnya isinya apa sih? Ya, yang dulu dibuat oleh Musa. Kita lihat lebih dulu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, berarti tabut perjanjian itu isinya hanya 2 loh batu yang isinya adalah 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini menubuatkan tentang Bunda Maria yang mengandung anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup. Sehingga dengan demikian, dia boleh menjadi tabut perjanjian, yaitu tempat untuk menyimpan firman yang hidup yang kita kenal. Dia datang dengan hukum kasih-Nya. Dan hukum kasih Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itu diambil oleh Tuhan Yesus dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang pertama sampai dengan yang keempat. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu diambil dari 10 perintah Allah, mulai dari perintah kelima sampai dengan yang ke-10, yaitu didahului dengan kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, dengan demikian saya menyimpulkan Bunda Maria memang dipakai oleh Tuhan sebagai tabut perjanjian, tempat di mana firman yang hidup Sang Mesias itu dikandung di dalam rahimnya. Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada kita juga bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Sebab kita lihat Bapak Ibu, hukum Taurat itu turun hanya untuk menuntun orang-orang Israel, bukan untuk dunia. Tetapi janji Tuhan atas keturunan Abraham dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan yang taat atas hukum Taurat, itulah yang menjadikan Yesus ini hadir untuk menyelamatkan dunia. Kita saksikan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kita lihat Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, Bapak Ibu, oleh karena Abraham itu lebih taat kepada perintah Allah, tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dan ayat ke-18 itulah yang dinubuatkan oleh Tuhan, melewat keturunan mula semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, dia menjadi berkat untuk menebus dosa seluruh dunia, khususnya bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, kita juga masih melihat ada sesuatu yang berhubungan ya dengan tabut perjanjian. Nah, ternyata tabut perjanjian pada waktu dibawa pulang oleh Daud. Daud tidak berani bawa pulang ke rumahnya karena dia tahu ketika tabut ini agak miring, ada orang yang bernama Kusa itu kemudian refleks untuk membuat supaya tabut ini tidak terjatuh. Tetapi heran sampai hari ini jarang orang bisa menafsirkan peristiwa yang satu ini. Tuhan marah dengan Kusa dan Kusa itu mati. Karena mau memegang, menyelamatkan tabut perjanjian Tuhan ini supaya tidak terjatuh. Dari situ Daud timbul keraguan. Oleh karena itu tabut perjanjian ini dititipkan ada di rumah Obed Edom. Kita lihat 2 Samuel ayat 6, 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dan 11.
Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara, ketika tabut perjanjian Allah itu ada di rumah Obed Edom, jadilah berkat yang luar biasa bagi yang ketempatan. Dan selama 3 bulan, tabut perjanjian tadi tinggal di rumah Obed Edom. Daud tahu Obed Edom sangat diberkati. Nah, di sini saya mau tunjukkan kesamaannya dengan ketika Maria, ya, dengan ketika Maria yang ada di Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat ke-43 dan 44 lebih dulu, supaya kita tahu bahwa Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Lukas 1, 43 dan 44. Tadi saya sebutkan bahwa Bunda Maria ini adalah tabut perjanjian untuk dunia. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, Elisabet bisa sebut ibu Tuhanku, sebab ketika Maria datang, ayat sebelumnya menyebutkan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang memimpin Elisabet mengatakan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Dia tidak tahu tentang peristiwa Maria. Dikasih tahu Gabriel. Tetapi Roh Kudus yang mengajarkan Elisabet untuk mengatakannya. Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, berarti ketika ada hadirat Allah, yaitu tabut perjanjian Tuhan, maka terjadilah berkat yang luar biasa. Tadi tabut perjanjian Allah tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu selama 3 bulan. Sekarang kita lihat tabut perjanjian untuk dunia, yaitu Bunda Maria, tinggal di rumah Elisabet berapa lama? Kita lihat ayat ke-56 dari Lukas pasal 1 tadi, kita baca ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu, ini adalah suatu persamaan, bukan sebuah kebetulan, tetapi selalu saja segala sesuatu akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan Yesus Kristus Tuhan dan orang-orang yang dekat dengan Dia. Bapak Ibu, kita melihat nubuatan yang berikutnya, yang saya semakin merasa yakin bahwa yang dinubuatkan ini adalah jati diri Bunda Maria. Bapak Ibu, kita baca dan sekaligus mengakhiri pemaparan saya, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Judul bacaannya Wahyu pasal 12 adalah perempuan dan naga. Demikian bunyi firman-Nya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan
maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Anaknya dicetak huruf besar, segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, siapakah perempuan dan anak yang dilahirkannya? Saya berkesimpulan pasti bahwa itu adalah Bunda Maria dan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa paparkan. Biarlah apa yang saya paparkan meneguhkan iman saudara-saudara saya yang ada di Katolik, dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua saudara-saudara saya yang ada di dalam iman Kristen Protestan. Kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang sudah Dia kasih, dan Tuhan sengaja datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Yesus Tuhan sudah memberkati saudara dan keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.